Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pedang surgawi. Imam besar dan 3 pendeta semuanya berubah warna. Di masa lalu, 3 artefak, cermin Minghao, staf penalti surgawi, dan drum ketidakadilan, yang mendominasi aturan dan ketertiban kota awal. Minghao Jing memutuskan apa yang benar atau salah. Dan tongkat langit bertanggung jawab atas hukuman. 3 artefak, menahan satu sama lain, cermin Minghao dapat menahan batang hukuman surgawi, drum Ming dapat menahan cermin Minghao, dan tongkat hukuman surgawi dapat menahan mencampur drum. Tapi sekarang, cermin Minghao tidak ada di sana, dan genderang ketidakadilan dikendalikan oleh tongkat penyiksaan surgawi. Di kota awal, tongkat penyiksaan surgawi tampaknya menjadi artefak pertama. Para dewa atas juga menarik napas. Harta ini sangat berbahaya. Biarkan mereka juga merasakan ancaman besar. Di luar rumah penguasa kota, semua orang sangat menyadari bahwa ketika pendeta kedua Qin Wen Xiao mengeluarkan tongkat penyiksaan surgawi, langit kota awal tiba-tiba menjadi gelap, dan banyak orang berdebar-debar, kekuatan hukum ketertiban muncul, melonjak di langit seperti guntur dan kilat. Awan gelap menyelimuti kota. Pada saat ini, hanya nafas staf hukuman surgawi yang membuat langit dan bumi kota awal berubah warna. Mata bintang Luo Xuanji sedikit mengembun. Dia mengenali sekilas bahwa tongkat penyiksaan adalah benda terlarang. Di antara harta, mereka milik keberadaan teratas. Sui, dosamu sangat besar, dan kamu tidak akan bertobat. Kamu mengikuti aturan kota awal, dan kamu akan bunuh diri dengan tongkat, seperti sebuah contoh. Qin Wen Xiao berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, dia seperti master yang bertanggung jawab atas hukuman surgawi, kekuatannya menguasai penonton dan melakukan penilaian terakhir pada Sui. Suara itu masih bergema, Qin Wen Xiao tiba-tiba mengangkat staf hukuman surgawi di tangannya dan menghantamkannya ke arah Sui. Pada saat ini, murid imam besar menyusut. Wajah ketiga pendeta itu sangat berubah. Para dewa atas semua siap untuk mengumpulkan tubuh untuk Sui. Luo Xuanji maju selangkah dan mengangkat satu tangan. Pada saat ini, di luar rumah penguasa kota, semua orang menahan napas, dan adegan tragis darah Sui yang memercik di tempat muncul di benak mereka. Pada saat ini, Sui berdiri di tempat dengan tangan di punggungnya, tidak bergerak, dan seringai muncul di mata yang dalam itu. Lalu, ledakan. Pada saat yang sama, Heavenly Punishment Rod meraung dan rune berwarna darah melesat keluar, tiba-tiba terlepas dari tangan Qin Wen Xiao. 5 jari Qin Wen Xiao semuanya hancur dan berceceran darah. Wajahnya sangat berubah, dan dia melihat tongkat penyiksaan surgawi dengan tidak percaya. Harta ini terlepas dari kendalinya pada saat yang kritis. Perubahan mendadak ini membuatnya benar-benar tercengang. Pada saat ini, batang hukuman surgawi meraung, menyalakan cahaya darah yang menyilaukan, dan menghantam Qin Wen Xiao dengan keras. Ledakan. Penonton kaget dan ngeri. Apa ini? Sebelumnya, semua orang mengira Sui akan dibunuh, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin Wen Xiao, yang bertanggung jawab atas staf hukuman surgawi, ditekan pada tempat. Perubahan ini membuat mata orang-orang hampir jatuh ke tanah. Ketika mereka mendengar teriakan nyaring Qin Wen Xiao, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil dan gemetar. Sayang sekali. Imam kepala kedua dari kota awal yang bermartabat, sebuah eksistensi yang membuat para dewa ditakuti, tetapi ditekan oleh hartanya sendiri, dihancurkan sampai ke kulit, seperti kambing berkedut gila di tanah, orang bahkan tidak percaya. Gendang keluhan muncul, dan bahkan tongkat penyiksaan surgawi berubah. Ini pasti ada hubungannya dengan Sui itu. The High Priest berkeringat dingin. Luar biasa. Mata 3 imam utama lurus, dia belum pernah melihat variabel seperti itu. Kok bisa? Dewa-dewa atas itu ketakutan dan wajah mereka pucat pasi. Mereka juga berencana untuk mengumpulkan tubuh Sui untuk merebut kekuatan reinkarnasi dan api zaman, tetapi perubahan drastis seperti itu benar-benar mengacaukan rencana mereka. Dengar, aku bahkan tidak tahan dengan tongkat siksaan. Sui berbicara dengan ringan. Kelopak mata semua orang melompat. Pada titik ini, siapa yang tidak tahu, Sui datang dengan persiapan kali ini.
Hanya saja tidak ada yang mengira bahwa dua senjata ilahi, gendang ketidakadilan dan tongkat hukuman surgawi, tidak adil baginya. Ini tidak terduga. Ada keributan di luar City Lord's Mansion. Ini semua salahmu. Pendeta kedua Qin Wenxiao mendesis, pipinya berkerut. Dia terjepit di sana, tidak bisa bangun. Salah, ini untuk menjernihkan keluhan saya setelah menabuh genderang keluhan dan tongkat hukuman surgawi membedakan yang benar dari yang salah. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, 3 pendeta, menurutmu menurut aturan kota, jika pendeta melakukan kesalahan, membengkokkan hukum untuk keuntungan pribadi, menjebak dan menganiaya orang-orang di kota, bagaimana menghadapinya? 3 pendeta utama Laising terdiam sejenak dan berkata, dulu, tidak pernah ada kejahatan pendeta, tapi menurut saya, jika pendeta membuat kesalahan, dia harus dihukum berat oleh aturan kota. Tidak pantas. Su Yi berkata, menurut pendapat saya, sebagai imam kepala di kota, tetapi menggunakan aturan untuk menganiaya orang lain, saya harus bersalah 1 kelas lagi. Qin Wenxiao dengan marah berkata, siapa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menilaiku? Dia jelas sangat marah. Tidak peduli apa aturannya, dia berkata dengan tajam, katakan, aturan kota awal ini, saya memiliki keputusan akhir. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menghukumku. Ledakan. Staf hukuman surgawi jatuh, tubuh Qin Wenxiao hancur berkeping-keping, dan tulangnya patah. Tanahnya merah darah. Pukulan ini seperti serangan balik yang tidak terlihat, memberi tahu Qin Wenxiao bahwa aturan kota awal tidak dihitung. Penonton semakin hening dan suasana semakin tertekan. Ren Beiyu dan dewa-dewa atas lainnya mengerutkan kening dan merasa tidak enak. Su Yi, ambisi serigalamu, diam-diam memanipulasi genderang ketidakadilan dan pedang surga, kau harus dihukum. Qin Wenxiao menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu berhenti sekarang, masih ada waktu, jika tidak hanya rekan Taois yang hadir yang tidak dapat menghindarkanmu, juga akan keluarga Qin kuno saya. Maafkan Anda. Kata-katanya penuh kebencian dan penuh ancaman. Anda dapat yakin bahwa saya juga orang yang mematuhi aturan dan tidak akan melanggar aturan kota awal. Su Yi berkata dengan santai, saat ini, aku tidak akan ikut campur, semuanya akan dihukum oleh staf hukuman surgawi. Tongkat siksaan surgawi tampaknya memiliki spiritualitas, meraung pada saat ini, dan ada suasana pembunuhan yang menakutkan. Semuanya masih menonton. Qin Wenxiao berteriak, memandang Ren Beiyu dan dewa-dewa atas lainnya. Tapi para dewa atas ini menghindari matanya, tetap diam, dan tampak muram dan tidak pasti. Kamu. Qin Wenxiao sangat marah, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, dia ditebas oleh staf hukuman surgawi. Ledakan. Tubuh Qin Wenxiao memiliki banyak retakan, dan dia akan dihancurkan, dagingnya kabur, dan dia menjerit nyaring. Semua orang dapat melihat bahwa Heavenly Punishment Rod terlalu tabu, kekuatannya menakutkan, dan dapat menggunakan aturan dan ketertiban kota awal. Ini membuat para dewa atas itu merasa terancam. Ini bukan akhir, tongkat siksaan surgawi jatuh lagi. Ledakan. Tubuh Qin Wenxiao benar-benar hancur. Begitu jiwanya melarikan diri, dia dibombardir oleh tongkat hukuman surgawi dan hampir hancur. Su Yi, klan Qin kunoku tidak akan pernah melepaskanmu, tidak akan. Jiwa Qin Wenxiao menjerit, penuh dendam dan kebencian. Ledakan. Saat berikutnya, dengan deru tongkat penyiksaan surgawi, jiwa Qin Wenxiao hancur dalam satu gerakan. Pada titik ini, imam kedua dari kota awal hancur total. Dari awal hingga akhir, dia tidak berdaya untuk berjuang, tidak berdaya untuk melawan, dan kekuatan tongkat siksaan surgawi menjadi semakin menakutkan. Inilah keabadian sejati. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresi orang lain yang hadir berubah dan suasana hati mereka anjlok. Apakah menurutmu dia salah meninggal? Su Yi menatap Minggu. Ledakan. Hanya dengan cara ini keadilan ilahi dapat diwujudkan. Semuanya. Banyak orang memiliki perasaan aneh di hati mereka, penghinaan ini tampaknya benar dan menakjubkan, tetapi di depan Su Yi, itu seperti pelayan yang patuh. Namun, keluhan orang dewasa belum sepenuhnya terhapus,
pengkhianat memiliki kaki tangan lain, dan harus dihukum berat satu per satu. Hanya dengan cara ini bisakah hukum ketat dari kota awal terungkap. Sebaris kata muncul lagi. Tulisan tangannya penuh dengan niat membunuh. Tiba-tiba, hati Renbeiyu dan dewa-dewa atas lainnya tenggelam ke dasar lembah, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Sebelum Qin Wenxiao dieksekusi, mereka sudah merasakan bahwa situasinya tidak baik, dan mereka ingin mundur. Mereka takut akan kekuatan suci terlarang dari tongkat hukuman surgawi. Tapi siapa yang mengira bahwa begitu Qin Wenxiao meninggal, dia akan mengambil inisiatif untuk berbicara dan menuding mereka. Konyol, bagaimana kita bisa menjadi kaki tangan? Renbeiyu mendengus dingin, belum lagi, sejak memasuki kota awal, kita semua telah bertindak sesuai aturan, tetapi kita tidak pernah melanggar hukum apapun. Dewa lain juga terlihat buruk. Suyi berkata dengan enteng, apakah kamu telah dianiaya? Tidak masalah jika kamu mengatakannya, dan tidak masalah jika aku mengatakannya. Absurd. Seorang dewa berpangkat tinggi tua berambut abu-abu berteriak, jika kamu memanipulasi genderang ketidakadilan dan pedang surga, aturan apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa ada hukum raja? Kamu tidak bohong. 3 pengorbanan utama, Lai Xing, berkata tanpa ekspresi, saat kamu menanyai Minggu, kamu bertarung melawan kota awal. Pada saat ini, Imam Kepala Fatian Ming juga berkata dengan nada dingin, staf hukuman surgawi adalah perwujudan dari aturan dan ketertiban kota awal, dan tidak akan pernah salah orang baik. Saya juga melihat bahwa pendeta kedua Qin Wenxiao menjebak dan menganiaya Dao Yousu, tetapi menderita serangan balasan dari staf hukuman surgawi, ini adalah bukti terbaik. 2 pendeta berturut-turut mengeluarkan suara mereka, dan mereka semua berdiri di samping Suyi dengan pendirian yang jelas. Dewa atas itu semua kaget dan marah. Konyol, konyol. Wajah Renbeiyu tegas, dalam analisis terakhir, bukan terserah Anda untuk memutuskan aturan kota awal. Apakah Anda ingin menghukum dan menghukum kami? Cocok. Suara masih bergema. Ledakan. Pada saat ini, dia dan lebih dari 10 dewa tingkat tinggi lainnya melarikan diri langsung menuju rumah penguasa kota. Melarikan diri lebih cepat dari yang lain. Saat melarikan diri, banyak dewa atas bahkan berusaha keras untuk menampilkan semua kartu pelarian di bagian bawah kotak. Dewa atas sudah menjadi sosok tertinggi yang berdiri di jalan Shinto. Ini adalah eksistensi yang paling kuat di bawah Tuhan Allah. Dengan latihan Suyi saat ini, dalam situasi 1 lawan 1, dia hanya bisa bersaing dengan 1 atau 2 orang. Dan ketika sekelompok dewa atas seperti itu tiba-tiba memilih untuk melarikan diri, Suyi tidak punya waktu untuk menghentikannya. Imam besar dan 3 imam juga tidak akan bekerja. Luo Xuanji ingin melakukan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Suyi tidak bergerak, hatinya bergerak, dan dia memilih untuk tidak bergerak. Tapi, tongkat surga bergerak. Tiba-tiba pembunuh besar ini melayang ke udara. Ledakan. Di langit di atas kota awal, kekuatan hukum dan ketertiban, seperti guntur, berubah menjadi darah yang menyilaukan pada saat ini, dan kemudian jatuh dari langit. Ingat URL. Lurus seperti badai petir yang turun. Kekuatan keteraturan seperti rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring berwarna darah. Terikat, ditekan di tempat. Setiap perjuangan akan sia-sia. Kekuatan tatanan berwarna darah yang mempesona dipenuhi dengan kekuatan terlarang, memenjarakan Qi dan Taoisme para dewa atas. Satu demi satu berhamburan seperti anjing mati. Di bawah langit, tongkat siksaan surgawi ditangguhkan, dan kekuatan terlarang yang dilepaskan seperti matahari besar yang bersinar sendirian di alam semesta. Para dewa tidak berani melihat langsung. Pembunuh besar ini benar-benar luar biasa, penuh spiritualitas, penuh atmosfer tabu yang tak terbayangkan, seperti penguasa mutlak kota awal, hidup dan mati. Semua orang terkejut, dan mereka semua tercengang. Dengan satu pukulan, lebih dari selusin dewa tingkat tinggi ditekan dan dipenjarakan. Sungguh kekuatan yang menakutkan, siapa tangan harta ini? Mata bintang Luo Xuanji sedikit mengembun. Dia adalah penguasa wilayah terlarang, tetapi pada saat inilah dia benar-benar menyadari kedahsyatan senjata terlarang ini.
Pada saat ini, semua orang di City Lords Mansion sudah berjalan keluar dari aula dan datang ke tempat di mana para dewa atas ditekan. Ini aturan kota awal, bah. Ada dewa tinggi yang mendesis dan mengekspresikan kemarahan. Apa aturannya? Su Yi bisa dimanipulasi dan melakukan apapun yang dia mau, bagaimana ini bisa adil? Dewa lain menggertakkan gigi, dan ekspresi mereka penuh dengan keengganan. Dalam hal kekuatan sebenarnya, siapapun dari mereka dapat dengan mudah membunuh karakter seperti Su Yi yang bukan dewa. Tapi yang paling memalukan adalah ini kota awal. Ada pembunuh besar seperti tongkat surgawi, yang membuat mereka bebas berlatih dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Saya bilang aturan tetap aturan. Su Yi Dao, tentu saja, termasuk saya. Hanya dengan cara ini hukum dapat ditegakkan secara tegas dan peraturan dipatuhi serta diyakinkan dari hati. Ledakan. Gendang keluhan terdengar, dan sebaris kata muncul apa yang dikatakan tuan itu sangat benar, tidak ada aturan dan tidak ada aturan, tidak terkecuali para dewa. Jika tidak ada aturan, yang lemah tidak akan bisa mendapatkan shelter, yang kuat tidak bisa dikendalikan, dan kota awal kehilangan artinya. Adegan ini membuat banyak orang merasa naik turun. Karena ingin mengikuti aturan, maka saya harus bertanya, apakah ada bukti kuat yang menuduh kita sebagai kaki tangan? Ren Beiyu berkata dingin. Tiba-tiba semua orang saling berpandangan. Tanpa diduga, Su Yi mengangguk dan berkata, "Ya. Iya." Semua orang tercengang. Bahkan Luo Xuanji tidak bisa tidak bertanya-tanya. Kemarin, Su Yi baru saja tiba di kota awal dan tidak keluar. Di mana dia menemukan buktinya. Namun, Su Yi tiba-tiba memandang Fa Tianming, pendeta utama, dan berkata, akhirnya akan segera berakhir, Anda sudah cukup melihat pertunjukan bagus ini, bukankah seharusnya begitu? Apakah kamu mengeluarkan cermin Minghao? Penonton kaget. Semua orang telah lama mendengar bahwa cermin Minghao, salah satu dari 3 artefak kota awal, telah dicuri sejak lama. Karena itu, imam kepala Fa Tianming seperti harimau yang giginya dicabut. Bahkan sebelum kekacauan hari ini, baik imam kedua maupun yang lain tidak menganggap serius imam kepala. Bahkan Grand Priest sendiri memilih untuk bijaksana dan melindungi dirinya dari pinggir lapangan, dan tidak terlibat dalam gejolak ini. Semua ini dianggap sebagai tanda kelemahan dan kerugian. Tapi siapa sangka Su Yi langsung memecahkannya, dan cermin curian selalu berada di tangan imam besar. 3 pendeta Lai Xingku melebarkan matanya, menatap Fa Tianming dengan tidak percaya, dan berkata, Imam Agung, cermin Minghao selalu ada di tanganmu. Fa Tianming berdiri di sana dengan tatapan kosong, dengan ekspresi mendung di wajahnya. Untuk beberapa saat, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan menghela nafas sekarang, aku akhirnya mengerti bahwa pendeta kedua dan aku sama-sama sadar diri dan jauh diremehkan. Kesabaranmu. Penonton ribut, siapa yang tidak bisa melihat kalau imam besar adalah default? Kenapa tidak berjuang? Su Yi bertanya. Fa Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, awal ketika genderang keluhan muncul, saya sudah menyadari bahwa trik kecil saya ditakdirkan untuk menjadi api yang tidak bisa ditutupi oleh kertas. Dilihat oleh sesama Taois, tidak perlu berjuang sama sekali. Berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kotak hitam misterius dari lengan bajunya, dan memegangnya di depannya dengan kedua tangan. Cermin ada di dalam kotak, orang tua itu yakin bahwa dia telah kalah, dan dia bersedia menerima hukuman. Berbicara, Fa Tianming membungkuk kepada Su Yi, menundukkan kepalanya, dan menghadap ke tanah dengan gerakan pertobatan dan menundukkan kepalanya. Semua orang kaget. Siapa yang bisa membayangkan bukan hanya 2 imam yang bermasalah, tapi bahkan imam kepala punya ide lain. Fa Tianming, ada apa? Lai Xingku marah. Tidakkah kamu mengerti, orang tua ini sudah lama memutuskan untuk memonopoli Minghao Jing, dan untuk membasmi pendeta kedua Qin Wen Xiao, maka ambillah tongkat hukuman surgawi sebagai milikmu. Luo Xuanji berkata ringan, seperti hari ini, ketika Snipe dan Remis bersaing, nelayan menang. Ketika Qin Wen Xiao mati, menurut akal sehat, harta ini secara alami akan diambil olehnya. Imam kepala harus mengambil kendali,
Jadi itu berarti Qin Wenxiao akan dibunuh tanpa usaha apapun, dan seorang pembunuh besar akan ditangkap dengan sia-sia. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa metode Dao Yousu akan sangat ajaib, cukup untuk membuat ketiga artefak itu terwujud dan rencananya gagal. Suaranya penuh ironi. Semua orang samar-samar mengerti, dan untuk sementara, pandangan mereka terhadap imam besar Fa Tianming berubah. Orang tua ini sangat tersembunyi. Yang mulia salah. Tapi Fa Tianming menghela nafas, saya pikir memang benar untuk memonopoli Ming Haojing, tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah mengetahui berita bahwa Ming Haojing dicuri, sikap pendeta kedua Qin Wenxiao kepada saya telah sangat berubah, dan dia tidak akan lagi menempatkan saya di mata pemilik kota. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan para penjaga di kota tidak berani mematuhi perintah saya, tetapi mematuhi Qin Wenxiaoyan dengan segala hormat. Berbicara, jejak kebencian muncul di alisnya, juga, saya jelas menyadari bahwa Qin Wenxiao telah menggantikan saya sebagai penguasa kota. Dia diam-diam membuat berdamai dengannya berkali-kali. Kontak Lai Xingku, saya berharap untuk bergabung dengan Lai Xingku dan menemukan alasan untuk memecat saya. Bagaimana saya tidak membencinya? Lai Xingku terdiam, Fa Tianming benar, Qin Wenxiao, pendeta kedua, benar-benar berniat membasmi Fa Tianming. Jadi, ketika gejolak hari ini terjadi, kamu sudah memutuskan untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan menuai keuntungan dari para nelayan, kan? Su Yi Dao. Fa Tianming masih mempertahankan postur membungkuk, suaranya rendah dan pahit, ya, saya benar-benar ingin Qin Wenxiao dan Yang Mulia bertarung sampai mati. Tapi kamu tidak khawatir tentang kemenangan Qin Wenxiao? Su Yi bertanya. Fa Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin Yang Mulia bertanggung jawab atas reinkarnasi dan memegang api era, dan Qin Wenxiao bisa tidak membunuhnya sama sekali. Saya juga yakin bahwa justru karena inilah tiga pengorbanan utama Lai Xingku akan dengan tegas memilih untuk berdiri di sisi Anda. Ekspresi Lai Xingku tidak pasti, dan tidak dapat disangkal. Setiap orang memiliki keegoisan, tidak terkecuali saya. Fa Tianming menghela nafas, untungnya, meskipun saya ingin membunuh Qin Wenxiao dan ingin mengendalikan tongkat hukuman surgawi, saya takut dengan aturan kota sejak awal. Berakhir, dan saya tidak berani main-main. Ayo, saya tidak pernah berani melanggar aturan, jadi saya akan selalu bertahan dan menyerah, memilih untuk menonton dari pinggir, duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, tanpa menyebabkan setiap kesalahan besar. Luo Xuanji dengan jijik berkata, demi keserakahan sendiri, mengambil cermin Ming Hao sebagai miliknya sama saja dengan menginjak-injak aturan kota awal, bahkan itu dapat dikatakan bahwa kekacauan hari ini sepenuhnya disebabkan olehmu. Bayangkan, jika cermin itu ada, bagaimana bisa dua pendeta itu berani main-main? Harta ini dapat membedakan benar dan salah dari segala sesuatu di kota awal, dan dapat berisi tongkat hukuman surgawi. Beraninya kedua pendeta menjebak dan menganiaya Su Yi. Jika itu masalahnya, tongkat hukuman surgawi tidak akan mengampuni dia. Fa Tianming kehilangan jiwanya dan menghela nafas. Saya tidak punya niat untuk memaafkan diri sendiri, dan sekarang saya telah sepenuhnya mengaku bersalah dan bersedia menerima hukuman apapun. Ketika semua orang melihat ini, mereka hanya bisa menghela nafas. Gejolak hari ini sungguh membuka mata. Su Yi melangkah maju, mengambil kotak kayu hitam, dan berkata, sebagai penguasa kota, tahukah kamu bahwa ketiga artefak ini tidak dapat dihancurkan oleh penghilangan? Fa Tianming berkata di masa lalu yang panjang, kita semua berpikir bahwa reinkarnasi telah lama menghilang dan tidak akan muncul kembali di dunia, tetapi api zaman yang membuka jalan para dewa kuno, juga akan hilang, dan orang luar manapun tidak akan bisa lagi datang ke kota awal. Dalam hal ini, meskipun ketiga artefak ini tidak dapat dimurnikan, selama dapat dikendalikan, siapa yang tidak dapat dipindahkan? Tiba-tiba, Su Yi mengerti. Dalam analisis terakhir, itu karena kekuatan reinkarnasi telah menghilang terlalu lama, dan jalan para dewa kuno belum dibuka untuk waktu yang lama. Imam kepala dan imam kedua akan serakah. Jadi, semua gejolak dipentaskan hari ini. Menggelengkan kepalanya, Su Yi membuang pikirannya yang mengganggu dan berhenti memikirkannya. Dia mengangkat tangannya untuk membuka kotak kayu hitam itu.
Tiba-tiba, sebuah cermin perunggu bundar tersapu, berubah menjadi cahaya menyilaukan yang melesat lurus ke langit. Cermin perunggu seterang matahari terbit, menyinari alam semesta. Suasana megah juga muncul dalam aturan dan ketertiban kota awal. Cermin cerah. Cermin menggantung tinggi, wawasan tentang musim gugur. Apapun yang terjadi di kota, tidak dapat lepas dari wawasan Ming Hao Jing. Ketika harta ini lahir, dewa atas yang ditekan oleh tongkat penyiksaan surgawi tiba-tiba mengubah wajahnya. Sebelumnya, mereka tidak mengakui bahwa mereka adalah kaki tangan Qin Wen Xiao, pendeta kedua, karena tidak ada yang bisa memberikan bukti yang meyakinkan. Tapi sekarang, dengan munculnya Ming Hao Jing, mereka menyadari bahwa kali ini mereka benar-benar akan menderita. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.